saya mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada tanggal 28, 29, dan 30 April 2022. Dalam mengantisipasi itu, pemerintah telah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui aturan ganjil genap, pemberlakuan satu arah one way, dan larangan truk masuk jalan tol. Untuk itu, saya mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal, tentu saja menyesuaikan dengan jadwal libur dari tempat bekerja. Nah, olehnya karenanya kita harus melakukan suatu antisipasi, dan dengan anjuran lebih awal, maka angka jumlah yang akan melintas di titik dari Jakarta ke Semarang itu turun, berarti kita bisa mempertahankan tingkat rasio lebih rendah, dan dengan rasio yang lebih rendah, kecepatannya lebih tinggi dan tidak macet. Yang pertama ganjil genap, kemudian one way, dan pembatasan angkutan barang 3 sumbu ke atas. Untuk penerapannya sendiri kita lebih awal memberikan jadwal kepada masyarakat ya. Mulai tanggal 28 sampai dengan tanggal 1 untuk mudik, kemudian tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 untuk arus balik. Kalau 1 kilo macet, itu berarti mengkhawatirkan. Oleh karenanya, dari SKB bersama, kami, Dirjen Darat, Kakor Lantas, dan BPJT memberikan diskresi kepada polisi untuk melihat secara visual, real, apakah itu memang harus diambil satu keputusan. Jadi Pak Polisi lah yang menentukan nanti, tetapi dasar hukumnya sudah kita buat. Ketika tahun 2016 terjadi kemacetan panjang arus mudik terutama di exit tol Brebes Timur atau orang lebih seringnya menyebut Brexit Brebes Exit. Ada pemudik bahkan jalan dari Cirebon menuju Semarang 35 jam. Wow, yang memprihatinkannya berdasarkan data BNPB ada 17 orang meninggal dunia akibat kemacetan parah itu. Saya melihat mereka sudah merencanakan dengan baik. Tapi memang permasalahan terlalu mepetnya itu bisa terjadi bukan karena koordinasinya, tapi karena memang tidak mungkin mempersiapkan segala sesuatu dengan lebih baik kalau waktu persiapannya sangat pendek. Saya memberi contoh bahwa bukan langsung ke mudiknya, tapi efek terhadap kendaraan-kendaraan yang lain, misalnya efek terhadap kendaraan barang. Mereka juga merasa bahwa ini persiapan untuk mendistribusi barang secepatnya sebelum truk tidak boleh lewat itu memang waktunya sangat pendek. Pemerintah daerah ini harus melengkapi upaya pencegahan pengendalian COVID dengan adanya rekayasa kesehatan lingkungan perkantoran, lingkungan perumahan pemukiman, dan bahkan sekarang lingkungan pariwisata itu harus dimudahkan akses untuk pencegahan dan pengendalian COVID, mulai dari akses cuci tangan, kemudian protokol untuk workflow, dan juga bahkan untuk pengawasan terhadap penegakan penggunaan masker dan upaya untuk mencuci tangan ini harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, terakhir buat masyarakat kita, saya pikir kesadaran agar tetap taat protokol kesehatan ini menjadi habit, dan corona atau COVID-19 belum beranjak jauh dari Indonesia, potensi kenaikan masih mungkin terjadi, tetapi mudah-mudahan dengan kebijaksanaan kita bersikap dan bertindak, maka mudik di periode ini 2022 dalam rangka Lebaran dan menyambut Idul Fitri aman, tertib adanya, dan COVID tetap terkendali. Itu tadi kata epidemiolog. Oh iya, sekedar mengingatkan ada aturan baru terkait syarat mudik Lebaran tahun ini. Untuk anak usia di bawah 6 tahun tidak wajib untuk menyertakan hasil negatif tes COVID-19 baik antigen maupun juga PCR. Sementara untuk anak usia 6 hingga 17 tahun yang sudah vaksin kedua ini tidak wajib menyertakan hasil negatif tes antigen maupun juga PCR. Sementara untuk mereka yang baru 1 kali vaksin ini wajib menyertakan hasil negatif tes PCR. Kemudian untuk
Dewasa di atas 18 tahun ini wajib menyertakan hasil tes PCR 3 kali 24 jam untuk mereka yang baru vaksin 1 kali. Sementara untuk mereka yang sudah vaksin 2 kali, hanya wajib menyertakan hasil negatif tes antigen. Sementara untuk mereka yang sudah vaksin booster, tidak wajib menyertakan tes COVID-19.